Pada video kali ini kita akan belajar tentang jurnal penyesuaian secara khusus untuk pendapatan diterima di muka atau sering disebut dengan unearned revenue. Jadi, ketika mengerjakan jurnal penyesuaian, ada dua data yang harus kita punyai, yaitu yang pertama, daftar saldo yang belum disesuaikan. Ini kita peroleh dari buku besar, dan yang kedua adalah data untuk penyesuaian. Kali ini kita akan belajar secara khusus untuk pendapatan diterima di muka. Jadi, ketika ada data penyesuaian menyebutkan pendapatan diterima di muka tanggal 31 Desember adalah 2019 adalah Rp450.000. Jadi, pertama sekali kita langsung lihat dulu saja pendapatan diterima di muka di bagian daftar saldonya. Jadi, kalau kita lihat di sini, pendapatan diterima di muka itu adalah golongan liabilities. Kita perhatikan ini dekat dengan utang usaha, utang upah, kemudian liabilities. Kenapa? Karena ini adalah pendapatan diterima di muka. Artinya, uangnya sudah kita terima di muka, tetapi jasanya belum kita berikan. Berarti ini adalah menjadi tanggung jawab kita, sehingga dia disebutkan masuk ke dalam golongan liabilities. Nah, di golongan liabilities kita perhatikan pendapatan diterima di muka itu ada di catatan kita berasal dari buku besar tadi, di catatan ada 1.200.000. Ternyata kondisi di catatan ini tidak sama dengan kondisi di lapangan. Kondisi real di lapangan ternyata tinggal tanggal 31 Desember 2019 itu liabilities-nya untuk pendapatan diterima di muka itu tinggal 450. Jadi antara catatan dan kondisi di lapangan itu tidak sesuai. Maka kita lakukanlah jurnal penyesuaian. Caranya adalah di catatan ini banyak sekali, sedangkan sebenarnya di lapangan itu tinggal 450. Berarti utangnya ini banyak, terlalu banyak, maka akan kita kurangi. Kita kurangi, makanya kalau kita lihat seperti ini, jurnal penyesuaiannya pendapatan diterima di muka. Ini, pendapatan diterima di muka, dia jadi ke sebelah debit. Nah, kalau golongan liabilities berada di sebelah debit, itu artinya sedang berkurang. Kita berkurang berapa? Kita kurangi 750. Datangnya dari 1.200.000 dikurangi dengan 450. Berarti kita kurangi sebesar 750 supaya nanti saldonya itu menjadi 450. Maka jurnalnya adalah untuk pendapatan diterima di muka ini, yaitu pendapatan diterima di muka, golongan liabilities-nya dikurangi menjadi sebelah debit, kemudian kita mengakui bahwa yang tadinya ini adalah kewajiban kita sudah kita serahkan sebagian, akhirnya kita bisa mengakuinya sebagai pendapatan. Lihat, pendapatan di sebelah kredit itu artinya sedang bertambah. Jadi jurnal penyesuaiannya untuk yang seperti ini adalah pendapatan diterima di muka di sebelah debit 750 dan pendapatan jasanya bertambah 750. Jadi kalau kita perhatikan tampilan di worksheet-nya itu akan seperti ini. Kalau kita lihat jurnalnya tadi pendapatan diterima di muka, kita akan cari di bagian daftar akunnya di sini, pendapatan diterima di muka, ini kan di sebelah debit, maka di bagian jurnal penyesuaian kita letakkan di sebelah debit 750.000. Kemudian selanjutnya pendapatan jasa yang ini, kita cari di sini pendapatan jasa di bagian daftar akunnya, angkanya adalah berapa? Sama, angkanya juga adalah 750.000, karena ini di kredit juga kita letakkan ini di bagian kredit. Oke, maka jadinya kalau kita lihat adalah di catatan ini 1.200.000, kemudian dikurangi dengan ini di debit, pendapatan diterima di mukanya, maka dikurangi, maka sisanya pada tanggal 31 Desember 2019, maka dia sisanya tinggal Rp450.000.
Oke, jadi kondisi lain nanti ini adalah pendapatan diterima di muka. Contoh yang lain itu bisa nanti sewa diterima di muka. Perlakuannya sama, tinggal mengganti misalnya di sini menjadi pendapatan sewa. Oke, demikian video kali ini. Mudah-mudahan membantu memahami tentang jurnal penyesuaian.